Halo everyone, kita ketemu lagi di channel English Are We, di mana kita setiap hari akan upload video tentang English, tapi saat ini kita fokus ke TOEFL preparation. Jadi teman-teman yang mungkin butuh untuk beasiswa misalnya, beasiswa ke luar negeri butuh TOEFL 550, TOEFL 500. Nah, itu coba dibuka aja, open video dari awal. Hal yang paling penting sebelum ikut tes TOEFL itu apa sih? Jadi coba dilihat. Nah, hari ini kita coba bahas tentang as you guys could see from the screen, we will talk about reading comprehension. So this is actually the first video from us about talking about reading. Nah, hari ini coba kita bahas di sini teman-teman mungkin reading itu hal yang paling menakutkan karena we should spend time like too much on reading and it's really boring. But ya aku mau share ke teman-teman gimana caranya supaya reading itu nggak membosankan yang kita bayangkan. Reading TOEFL khususnya. Oke, di reading TOEFL, reading itu ada di section terakhir di TOEFL, dan reading ini yang waktu yang diberikannya yang paling banyak, yaitu 55 menit untuk soal 50. Ya, jadi bukan artinya setiap soal itu bisa dikerjakan 1 menit atau 1,5 menit, enggak. Kenapa? Karena strategi yang paling pertama di reading TOEFL adalah tingkat kesusahan atau tingkat kesusahan soal itu nggak sama. Jadi soal di nomor 1, di reading 1, itu paling gampang daripada soal di nomor 50 misalnya. So basically soal reading comprehension TOEFL itu ada 50 dari 5 artikel reading. Jadi setiap artikel itu on average itu ada 10 soal. Nah, jadi 10 paketan soal di reading artikel pertama itu adalah soal yang paling mudah daripada di artikel kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi hal yang paling penting adalah menjawab harus managing time, like you should have this skill managing time untuk reading comprehension karena tadi tingkat kesulitannya itu beda. Jadi untuk reading comprehension di artikel yang pertama itu harus lebih cepat dikerjakan. Jadi sekitar mungkin ada soal yang cukup kayak 2 detik, 3 detik, so you could just do it. So now, di setiap soal TOEFL reading, pasti teman-teman dikasih directions di sini, seperti instruksi apa yang harus dilakukan, tapi again, nggak mungkin di hari H kita baca ini, nggak mungkin di hari H kita baru ngelihat ini. Okay, that's why we need preparation. Oke, kita bisa skip untuk direction-nya, lanjut langsung ke soalnya. Jadi di sini ada soal reading comprehension artikel pertama. Soalnya ada 9 ya, question 1 sampai 9 ada ditulis di awal. Nah, terus di setiap reading TOEFL itu di sebelah kirinya ada ditulis line 5, 10, 15. Nah, itu supaya kita memudahkan kita nggak perlu ngitung dari awal, 1, 2 dan seterusnya. Oke, jadi ini tipsnya. Tipsnya adalah sengeri apapun vocabulary yang teman-teman akan lihat, sebanyak apapun paragrafnya, jangan dibaca paragrafnya dulu, jangan dibaca artikelnya dulu. So, hal yang paling penting adalah langsung ke soalnya. Oke, so let's see number 1. Di sini nomor 1 adalah this passage is mainly about. Nah, untuk soal nomor 1, setiap nomor 1 soal di setiap artikel reading di TOEFL itu pasti nanyain kayak gini. Apa sih main idenya? Apa sih hal yang utama dari reading tersebut? Pokok pikiran dari reading tersebut apa? Nah, ini aku saranin ke teman-teman, ini jawab di akhir. Ya, jadi yang mana yang harus dikerjakan dulu itu bisa dikerjakan yang paling gampang terlihat. Jadi misalnya di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Yang paling gampang itu artinya yang pilihannya nggak terlalu panjang, soalnya juga nggak panjang. Kayak misalnya nomor 2. Nah, ini kerjakan dulu nomor 2. Kerjakan dulu nomor 4, nomor 6.
Ya, terus lanjut dulu ke 7, 8, 9. 9 ini lumayan panjang, jadi kerjain dulu nomor 8. Oke, so, di nomor 2, jadi soal untuk kayak nomor 2, nomor 4, nomor 6, ini soal-soal namanya vocabulary context. Jadi, soal-soal kayak ini tuh pasti nanyain apa sih sinonimnya atau apa sih, artinya. Nah, soal yang kayak gini memang terkesan gampang, tapi kalau misalnya we actually have no idea at all, apa sih arti dari formos, walaupun kita udah baca artikelnya di baris ke-1, tetap nggak nemu, ya udah. Itulah dia strategi soal reading. Jadi jangan, push too much time for only one question, jadi move on. Ketika ngelihat di sini soalnya kita udah coba lihat, reading-nya, di line nomor 1 itu nggak nemu, ya udah kita move on, atau ya kita tembak, kita langsung nebak aja. Jadi reading TOEFL itu adalah yang, nilainya paling kecil, porsi nilai paling kecil di antara, listening dan juga grammar. Ya jadi di video-video sebelumnya aku udah bilang, yang paling besar itu porsi nilainya di grammar. Jadi usahakan grammar teman-teman bagus. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Jadi tetap nomor 2 itu pertama kali kita kerjakan, terus nomor 4, nomor 6. Nah, jadi misalnya di nomor 2, di mana sih jawaban nomor 2? Ya, jadi nomor 2 itu cara menjawabnya, apa sih formos itu di baris pertama, di reading itu yang maknanya sama, apakah prior, leading, first, dan largest. Jadi, hal yang pertama itu adalah baca dulu soal, cari keyword soal itu apa, kata kunci soal apa, terus coba baca dan ingat ABCD-nya apa. Baru kita masuk ke reading-nya. Nah, formos itu ada di baris pertama. John James Audubon, 19th century artist and naturalist, is known as one of the foremost authorities. Nah, formos itu di sini. Kira-kira apa yang bisa kita gantikan formos di situ? Apakah A, B, C, D? Nah, kalau misalnya aku jawabnya leading. Ya, prior itu bukan, kalau first itu kayak satu-satunya, largest juga, itu adjective superlative. So I think the answer is B. Langsung aja jawab. Nah, jangan lihat lagi nomor 1, nomor 3, karena ini terkesan soal yang susah. Jadi strategi di reading adalah managing waktu dengan cara jawab dulu soal-soal yang gampang menurut teman-teman. Soal-soal yang gampang di soal reading itu seperti nomor 2, 4, dan 6. Nah, lanjut ke nomor 6, nomor 4, sorry. Di nomor 4 ini jawabannya bisa kita temui di line 7. Nah, kalau misalnya untuk soal seperti ini, teman-teman tahu apa artinya, ya bisa langsung jawab aja, kayak nomor 2 tadi. Tapi kalau nggak tahu ya, harus balik ke artikel. Nah, di nomor 4, mode, itu sinonimnya apa? Apakah method, vogue, average, atau trend? Nah, ini harus hati-hati, karena ada beberapa kata yang nggak bisa fix artinya. Dia bergantung dengan konteks kalimat. Jadi mode di line 7. Line 7, 5, 6, 7. Nah, di sini. His general mode of operating a business was to leave it either unattended, blah, blah, blah. So, kalau aku di sini jawabannya adalah pasti bukan vogue. Vogue itu berbau fashion. It's not. Jadi jawabannya langsung A, method. Nah, yang paling penting di soal reading comprehension adalah soal nomor 3 misalnya, kalau kita antar balik, kita udah selesaiin satu paket soal ini 1-9 yang gampang-gampang, ya kayak nomor 2, 4, 6, 8 itu termasuk soal yang gampang. Baru kita balik lagi ke soal selebihnya, sisanya, yang nomor 7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk balik ke soal-soal yang belum kita jawab, misalnya nomor 3. Nah, nomor 3, in the second paragraph, the author mainly discusses. Ini hampir sama persis soalnya dengan nomor 1. Nah, nomor 3 ini bisa dicari jawabannya di antara nomor 2 dan nomor 4. Begitupun seterusnya. Nomor 5 misalnya. Audubon decided not to continue to pursue business when. Nah, jawaban nomor 5 itu pasti ada di antara nomor 4 dan nomor 6. Oke, itu dia. Oke, so aku harap video ini sangat berguna buat teman-teman. Apalagi teman-teman yang malas mungkin baca reading. Padahal kalau misalnya di
dipelajari satu persatu soalnya, we actually don't have to read all of them, all of the reading. Ya, jadi hal yang paling penting adalah di reading comprehension TOEFL. Kita langsung ke soal, terus cari keyword di soal, baca secara skimming ABCD-nya apa, supaya lebih hemat waktu untuk baca ke artikelnya. Baru kita jawab, ya. Nah, itu berlaku untuk semua soal reading dari 1 sampai dengan nomor 50. Okay, so I think that's all for this video. And bye everyone. Thank you for watching.